Hai teman-teman, berjumpa lagi denganku, Barbie. Apakah kalian masih ingat temanku kemarin? Jika kalian masih ingat, siapakah nama temanku? Ya benar, namanya adalah Dara. Hari ini Dara datang ke rumahku untuk mengembalikan buku. Sebentar lagi, dia akan datang. Nah, itu dia. Silahkan masuk, Dara. Hai, Dara. Hai, Barbie. Apakah aku terlambat? Tidak, silahkan duduk, Dara. Terima kasih, Barbie. Apakah kamu sudah selesai membaca bukuku? Maaf Barbie, sejujurnya aku belum membaca buku ini. Sepertinya, kamu sibuk sekali Dara. Iya, begitulah. Ini bukunya, aku kembalikan. Terima kasih Barbie. Iya, sama-sama. Kebetulan, aku juga belum membaca buku ini. Apakah kamu mau membaca buku ini bersamaku, Dara? Tentu saja, Barbie. Dongeng Kancil mencuri timun. Kancil mengelus perutnya yang dari tadi mengeluh lapar, dan tenggorokannya pun sangat kering. Hari amatlah panas. Kancil berjalan sendirian. Tadi dia memang bersama teman-temannya meninggalkan hutan kecil tempat tinggal mereka yang terbakar. Sekarang, teman-temannya pun sudah meninggalkannya. Kancil duduk bersandar karena matanya berkunang-kunang. Tiba-tiba, ia melihat hamparan hijau. Ya, itu adalah ladang Pak Tani yang menanami ladangnya dengan ketimun. Air liur Kancil menetes. Aku akan memakan timun Pak Tani. Kata Kancil. Kalau cuma makan sedikit, pasti tidak apa-apa. Kancil menyusup lewat celah pagar Pak Tani dan mengunyah sebuah ketimun. Segar sekali. Satu lagi Lalu aku akan menyusul teman-teman. Kancil memetik satu lagi dan lalu memakannya. Satu lagi sampai ia kekenyangan dan tertidur. Kancil terkejut karena hari sudah sore. Ia segera meninggalkan ladang itu. Saat tiba di ladang, Pak Tani kaget melihat ketimunnya banyak yang hilang. Hanya tersisa sampai ujung ketimun. Aduh, bagaimana ini? Keluh Pak Tani. Aku tidak jadi panen. Siapa yang berani mengambilnya ya? Bu Tani berkata, Kita takut-takuti saja dengan orang-orang, Pak. Siapa tahu dia tidak berani datang lagi. Ide bagus, Bu. Ayo kita buat sekarang. mereka membuat orang-orangan dari jerami dan menggunakan baju bekas dan caping Pak Tani. Esok harinya, si Kancil memasuki ladang itu lagi. Apa? Pak Tani berjaga di ladang? Serunya terkejut. Ia pun menunggu sampai Pak Tani pergi. Namun, kelihatannya Pak Tani betah berjaga di sana. Tapi, mengapa Pak Tani diam dan melotot terus seperti itu ya? Kancil pun memberanikan diri untuk memasuki ladang dan Pak Tani tidak mengusirnya. Akhirnya, si Kancil pun mengerti bahwa itu hanya orang-orangan yang dibuat seperti Pak Tani. Ayo makan bersamaku, Pak Tani. Ajaknya dan mengambil caping orang-orangan itu. Ia makan sampai kenyang, sambil nyender ke tubuh orang-orangan itu. Setelah kenyang, Kancil segera pergi. Sorenya, Pak Tani terkejut karena ketimunnya tetap hilang. Ulah siapa sih ini? Katanya geram
Sepertinya pencurinya sudah tahu jika ini orang-orangan dan bukan Bapak, kata Bu Tani. Bagaimana jika kita melumuri orang-orangan ini dengan getah, sehingga akan membuat lengket pencurinya? Lalu mereka melumuri orang-orangan itu dengan getah buah nangka. Esoknya, Kancil datang lagi. Wah, Pak Tani kau masih itu? Katanya lalu mulai memetik ketimun dan mulai memakainya sambil menyender di orang-orangan itu. Selesai makan, ia berniat pergi. Tapi, badannya lengket menempel ke orang-orangan itu. Tiba-tiba datanglah Pak Tani. Kancil pun tidak berkutik, dia harus siap dihukum, Oh, rupanya kamu yang memakan hasil jeripayahku. kata Pak Tani berkacak pinggang. Pak Tani, maafkan aku. Hutan kecil kami terbakar beberapa hari lalu. Kancil memohon. Ya, tapi tetap saja mencuri itu tidak baik. Enaknya saya kasih kamu hukuman apa ya? Pak Tani tetap kesal. Bagaimana jika kita hukum dia membereskan ladang selama seminggu dan menanam bibit ketimun lagi, Pak? Usul Bu Tani. Kancil pun menerima hukuman itu. Ia tahu bahwa memang dia bersalah. Dia bekerja dengan rajin dan berharap Pak Tani sungguh-sungguh memaafkannya. Akhirnya, hari terakhir hukuman Kancil tiba. Terima kasih sudah bekerja dengan rajin, Kancil. Kamu jangan mencuri lagi ya, karena perbuatan itu merugikan orang lain. Lebih baik kamu berusaha dengan jeripayahmu sendiri. Ini bekal ketimun untukmu di hutan nanti, kata Pak Tani sambil menyerahkan sekarung timun. Aku meminta maaf sekali lagi atas kesalahanku, Pak Tani. Terima kasih tidak menghukumku lebih berat. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Kancil berkata penuh penyesalan. Kancil kembali ke hutan. Ketimun pemberian itu selain dia makan, tapi juga menyisihkan sebagiannya untuk ditanam di kebunnya sendiri, supaya dia juga bisa panen timun. Nah itu tadi dongeng Kancil mencuri timun. Dongeng yang sangat bagus. Menurutmu pelajaran apa yang bisa kamu dapat dari dongeng tadi, Barbie? Kita tidak boleh mencuri dan mengambil barang yang bukan milik kita. Ya, benar Barbie. Mencuri adalah perbuatan yang buruk. Kalau begitu, aku pulang dulu ya Barbie. Kenapa terburu-buru Dara? Aku ada keperluan Barbie. Aku berjanji minggu depan akan bermain ke sini lagi. Tidak perlu Dara, minggu depan aku saja yang ke rumahmu. Bagaimana? Dengan senang hati Barbie, aku tunggu kedatanganmu. Baiklah, aku pamit dulu ya Barbie. Hati-hati ya Dara. Iya, terima kasih. Selamat tinggal Barbie. Selamat tinggal Dara.